Terbang tinggi banyak kelokan, elang terbang jauh melayang. Selamat pagi kuucapkan untuk sahabat ragam tersayang. Ahai! Yuhu! Kali ini kita icip-icip kuliner legendaris dari Kabupaten Nganjuk ya. Ada sate kenul dan sayur usik yang asik. Ada juga olahan umbi suwuknya untuk campuran sayur lodeh. Dijamin maknyus. Si jadul bluder cokro dan nikmat pastinya mesti dicoba. Terus kita lihat transformasi bulu empok jadi shuttlecock. Komplit pokoknya. Yuk mari. Sahabat, pengen nyobain kuliner legendaris yang ada di Kabupaten Nganjuk? Banyak sih, tapi yang wajib dicoba sate kenul namanya. Sepintas tampilannya nggak beda ya dengan sate lilit, tapi soal rasa jauh berbeda. Siapa mau? Ternyata yang bikin sate kenul istimewa adalah penggunaan daging kambing empuknya dengan racikan bumbu yang sudah melegenda sejak tahun 1969. Bumbu-bumbunya ada kelapa, cabai rawit, kunyit, jahe, bawang putih, jinten, merica, ketumbar, dan garam. Siapkan daging kambing yang masih muda ya. Daging merah yang satu ini penting banget bagi tubuh loh, apalagi buat yang menderita anemia atau darah rendah. Langsung pulih deh staminanya. Tapi buat yang gak suka daging kambing, sate kenul juga bisa menggunakan daging sapi ataupun ayam kok. Gak usah khawatir deh. Parut kelapanya dulu ya dan haluskan semua bumbu. Kemudian masukkan daging kambingnya ke dalam bumbu yang sudah dihaluskan. Ulek sambil campurkan parutan kelapanya. Biarkan beberapa lama hingga bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Baru deh tusuk dagingnya dan bentuk seperti sate lilit. Beres, tinggal goreng sampai warnanya keemasan. Nah, kalau cara masaknya masih tradisional seperti ini, dijamin rasanya nggak berubah tuh, tetap legendaris. Untuk menyantap sate kenul khas Jatikalen, Nganjuk, Jawa Timur, biasanya disandingkan dengan sayur usik sahabat. Yang bahan dasarnya masih potongan daging kambing loh, dengan bagian tulangnya berbumbu rempah layaknya kari. Endes-rendes pokoknya. Nggak bakal kecewa deh. Terbukti, warung sate kenul dan sayur usik ala Mbak Pu tetap digemari sejak dulu. Soal racikan bumbu, tetap diracik sendiri oleh Mbak Pu. Dan berkat kelarisan warungnya, banyak loh yang ikut-ikutan membuka warung sate kenul dan sayur usik. Oh iya, jika sahabat ingin membelinya untuk oleh-oleh, bisa kok. Karena sate kenul dan sayur usik tahan selama 3 hari. Satu porsinya Rp18.000 saja. Nikmat! Sahabat ragam, tanaman asli Asia Tenggara yang satu ini berkhasiat baik untuk penderita diabetes loh. Umbi suwuk namanya. Umbi-umbian memang terkenal akan kadar seratnya yang cukup tinggi. Namun rendah gula tuh, makanya baik untuk meredakan gejala diabetes. Mari kita bebaskan umbi suwuknya dari dalam tanah ya. Wih, lumayan gede-gede ya. Cukup nih untuk dibuat olahan. Sahabat, di pedesaan umbi suwuk biasanya dijadikan sebagai pengganti nasi, khususnya ketika terjadi paceklik. Umbi suwuk juga memiliki kadar karbohidrat yang cukup tinggi, sekitar 20%. Bikin kenyang pokoknya. Nah, kali ini umbi suwuknya akan kita olah menjadi sayur lodeh.
Siapkan dulu deh bahan-bahannya. Terdiri dari tahu, tempe, cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, tomat, lengkuas, daun salam, bawang merah, bawang putih, garam, dan tentu saja si umbi suwuk. Kupas terlebih dahulu potongan dadu dan rendam menggunakan garam untuk menghilangkan getah yang terdapat pada umbi suwuk. Lalu, potong tempe dan tahu. Iris bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai hijau, dan tomatnya. Goreng umbi suwuk yang sudah direndam hingga matang. Kemudian goreng tahunya. Lanjut dengan bawang merah dan bawang putih ya. Masukkan cabai, tomat, tempe, suwuk, dan tahu. Tuangkan santan, lalu tambahkan lengkuas yang sudah digeprek dan daun salam. Bubuhkan sedikit gula, biarkan sampai matang. Duh, bikin ngiler ya. Sahabat, suwuk banyak digunakan sebagai campuran pada sayur lodeh pada masyarakat Nganjuk zaman dulu. Akan tetapi karena umbi suwuk mulai langka, maka kini digantikan oleh kentang. Soalnya belum banyak nih yang tertarik untuk membudidayakannya. Sayang ya. Sahabat ragam, sekarang kita geser ke Madiun yuk. Ada oleh-oleh yang semenjak dulu jadi favorit nih. Roti bluder namanya. Ada berbagai macam merek roti bluder di kota Gadis ini. Tapi yang legendaris adalah bluder cokro. Sudah ada sejak tahun 1989 tuh. Dan jadi pionir pembuatan roti bluder di Madiun. Roti bluder sejatinya adalah perpaduan roti dan adonan cake. Hasilnya jadi roti dengan tekstur sangat lembut, empuk, dan halus. Istimewa. Adonan untuk membuat roti dibagi menjadi dua. Yang pertama, tepung terigu dicampurkan dengan ragi. Karbon dioksida yang terdapat pada ragi penting banget loh untuk membuat adonan mengembang. Lalu gulung dan banting-banting adonannya ya. Untuk adonan kedua, perlu adonan telur yang dicampurkan dengan gula. Lalu masukkan ke tepung terigu. Aduk dan tuang ke dalam adonan pertama. Gulung-gulung lagi dan banting agar adonan menjadi semakin lembut. Selanjutnya, masukkan ke dalam mixer selama setengah jam. Tuang sedikit-sedikit ya, supaya hasilnya bagus. Proses ini penting banget ya, agar roti sukses mengembang sempurna. Nah, menteganya tak boleh lupa. Sahabat, kini roti bluder tak hanya disajikan dengan satu rasa. Saat dituang ke dalam cetakan, varian rasa mulai dicampurkan. Ada 14 macam loh, tinggal pilih mana yang disuka. Yuk, masukkan adonan roti ke dalam ruangan fermentasi setengah jam saja. Jika sudah setengah jam, langsung panggang roti sekitar 15 menit. Tada! Jadi deh roti bludernya. Sahabat, roti bluder sangat lembut, empuk, dan halus berwarna kekuningan. Karena pemakaian mentega yang relatif banyak dibandingkan roti biasanya loh. Tekstur rotinya sedikit basah karena olesan mentega pada bagian luarnya yang meresap. Lezat banget deh sahabat. Cocok buat kudapan sore hari. Nyam-nyam. Untuk menikmatinya, sahabat hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp7.500 hingga Rp15.000 saja. Roti bludernya cukup awet, tahan sampai 7 hari. Mau diapain tuh entoknya? Wah, ini camputin. Ya, Sahabat, entok merupakan sejenis burung
yang termasuk ke dalam keluarga bebek. Seringnya juga disebut dengan itik seratini. Biasanya entok dipelihara untuk diambil daging serta telurnya. Namun berbeda dengan masyarakat desa Sumengko, Sukomoro, Nganjuk. Mereka memanfaatkan entok untuk diambil bulunya dan dijadikan shuttlecock. Setelah diambil bulunya, cuci dulu ya supaya kotoran yang menempel hilang. Lalu dijemur deh di teriknya sinar matahari sampai kering. Sahabat Ragam, proses untuk membuat shuttlecock terbilang cukup rumit karena ada beberapa tahap yang harus dilalui. Kita siapkan kepala shuttlecocknya dulu ya yang terbuat dari gabus. Kemudian lubangi dengan mesin. Standarisasi lubang untuk kok adalah 16 lubang yang nantinya untuk tempat memasang bulu-bulunya. Pilih bulu yang masih bagus serta disesuaikan antara bagian kiri dan bagian kanan. Tidak boleh tercampur tuh supaya hasilnya sempurna. Lanjut pemotongan bulu pakai alat khusus namanya mesin plong agar menghasilkan bulu dengan bentuk dan ukuran yang seragam. Setelah itu, bulu-bulu dipilih dulu ya sahabat sebelum dipasang nantinya. Waktunya pemasangan bulu ke dalam lubang gabus shuttlecock. Diluruskan terlebih dahulu ya, karena bulu yang bengkok akan mengganggu arah laju shuttlecock ketika melayang di udara. Jika sudah terpasang bulunya, baru deh dijahit benang dengan alat jahit bentel. Kok diikat dan diputar di bagian bulu, kemudian dijahit tepat di sela bulu-bulunya. Setelah benang terpasang, lanjut proses penyetingan untuk merapikan bagian diameter shuttlecock supaya bulu-bulu kembali rapi. Beri lem pada bagian dalam dan luar kok. Tujuannya agar bulu-bulu tidak terlepas pada saat dipukul nanti. Tunggu hingga kering, jangan lupa diberi label ya. Sebelum dipasarkan, mesti melewati tes kualitas bulu nih. Jika bagus, kok akan meluncur ke udara dengan lurus tanpa melenceng ke arah kanan ataupun kiri. Baru deh masuk proses finishing yaitu pengemasan. Sahabat Ragam, shuttlecock sudah sejak lama digunakan dalam permainan bulu tangkis. Shuttlecock diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu cock yang berarti ayam jantan, karena sebelum menggunakan bulu itik, cock dibuat dari bulu ayam. Sekarang kita jalan-jalan ke perkebunan nanas yang berada di kawasan Gunung Kelut. Wih, luas banget ya sahabat. Sampai nggak bisa ngitung pakai jari nih berapa luasnya. Nggak cuma memandangi perkebunan nanas saja sahabat. Agrowisata Nanas Gunung Kelut juga menyajikan aktivitas panen yang bisa kita ikuti. Nggak boleh sembarangan dong panennya. Harus yang sudah menguning nanasnya. Hati-hati ya, banyak duri tajamnya. Pak, carane metek pripun, Pak? Carane ngeten. Nggih. Ngeten nggih. Nggih. Nah, ngeten. Oh, nggih. Oh, gampil, Pak, nggih. Gampil ya Pak. Oh, ageng, Pak. Nyakang. Biasanya nih, buah nanas dijadikan jus atau sebagai buah dalam rujak. Tapi kali ini kita akan membuat olahan yang berbeda dari buah bersisik ini. Enak deh, menggugah selera. Kita akan masak sup nanas ikan patin. Nggak kebayangkan? Pasti seger deh. Sebelumnya, iris bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, lengkuas, dan batang serai dulu. Jika sudah, saatnya memasak. Untuk medianya buat masak, Masih belum ada ya? Kita sulap lagi nih biar rame. Kita mulai ya. Kita hitung 1, 2, 3. Tumis bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu hingga layu.
Kemudian tambahkan cabai dan daun jeruknya. Selanjutnya, masukkan lengkuas, serai, minyak ikan, dan kelapa. Jika aromanya sudah keluar, masukkan sedikit lada hitam. Tunggu hingga mendidih. Jika sudah mendidih, baru deh masukkan daging ikan patinya. Bagian kepala jangan lupa ya, paling enak tuh. Jadi rasa itu ada manis, asam, asin, gurih, sama pahit. Nah, gurih itu umami, didapat dari ikan-ikanan. Kaldunya ikan. Kaldunya kepala ikan. Kaldu kepala ikan. Untuk menambah rasa pada sup nanas ikan patin, tambahkan gula, garam, dan merica secukupnya. Tunggu deh sebentar sampai daging ikannya menjadi empuk. Ngiler banget ini. Selanjutnya, Merahnya ngapain ngadep ke bawah mulu? Orangnya di atas. Baunya enak ya, udah pengen enak ya, ya. udah lapar ya. Tapi belum jadi nih. Terakhir, masukkan potongan buah nanas, daging kelapa, dan daun kemanginya ya. Daging kelapanya Ini ini dia, enak. sup nanas ikan patin yang bisa bikin diet gagal. Nah, Kevin, sup ikan kita sudah jadi. Sup ikan nanas, ikan patin. Coba, gak sabar pengen coba ya. Cobain dulu dong aromanya gimana. Harum banget ya. Wah. Udah banget aromanya. Kamera ngapain? Hey, kamera ngapain? Ini, entar dulu, sabar dong. Pelan-pelan aja. Iya, bentar. Bentar, iya. Sahabat, perpaduan antara lezatnya daging ikan patin, rasa asam pada nanas, dan gurihnya air kelapa, bikin lidah tidak berhenti bergoyang saat menyantapnya. Endes banget. Selain rasanya yang segar, nanas juga rendah kolesterol dan baik untuk tulang loh. Layak deh jadi resep favorit keluarga. Sahabat Ragam, jalan-jalannya kita lanjut ke Desa Sukomoro, Kabupaten Nganjuk ya, yang dikenal sebagai sentra perkebunan bawang merah yang berkualitas. Wah, luas banget ya kebun bawang merahnya. Kabarnya sih, jika ingin kualitas bawang merahnya super, sebaiknya menanam pada musim panas ketika tak banyak air. Soalnya, bawang merah sangat suka sinar matahari. Setidaknya, bawang merah harus terkena sinar matahari selama 12 jam. Bawang merah yang siap dipanen bisa dilihat dari rentang waktu 2 bulan hingga 3 bulan sejak masa tanam. Wah, beneran. Bawang merahnya bagus-bagus. Super deh. Sahabat, untuk melihat berbagai kualitas bawang merah, kita mampir ke pasar Sukomoro ya. Tuh, banyak banget bawang merahnya. Siapa mau beli? Kualitasnya berbeda-beda, harganya pun bervariasi. Tapi, jika sahabat pandai menawar, bisa dapat harga murah loh. Apalagi kalau belinya banyak. Kalau belinya banyak, enaknya dibuat apa ya? Sahabat, jangan kemana-mana dulu dong. Tetap di Trans 7. Nah, masih di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Desa Sukorejo. Salah satu warganya ada yang menjadikan bawang merah sebagai oleh-oleh dengan cara diolah menjadi bawang goreng. Membuatnya mudah saja kok. Kita kupas dulu bawang merahnya. Rajang dengan cara manual. Kemudian goreng deh dengan dicampur sedikit tepung terigu ke dalam minyak goreng yang banyak dan panas. Dalam proses penggorengan tidak perlu diaduk ya, hanya dirapikan pada bagian pinggirnya saja supaya tidak gosong. Angkat deh, masukkan ke dalam spinner untuk memisahkan minyaknya. Cek kualitasnya, pisahkan bawang goreng yang menggumpal. Sebelum di-packing, timbang dulu sesuai ukuran yang diinginkan.
vakum agar bawang gorengnya lebih tahan lama. Harga per paknya Rp20.000 saja. Sahabat, umumnya masakan Indonesia memerlukan bawang merah goreng sebagai penyedap. Bisa untuk nasi putih, nasi uduk, sup, dan sebagainya. Kalau nggak ada bawang goreng, bakal hampa banget deh. Bagai sayur tanpa garam ya. Selain dijadikan penyedap pada makanan, bawang merah pun dapat dijadikan obat tradisional loh. Karena bawang merah mengandung efek antiseptik dan senyawa alin sebagai antimikroba yang bersifat bakterisida. Keren kan? Main pingpong sama si dia. Sekian dulu Ragam Indonesia. Tapi jangan sedih. Setiap hari Senin hingga Jumat pagi, Ragam Indonesia selalu hadir di layar kaca Anda. Sampai jumpa besok ya. Bye-bye.